Sobat Jiwa, gimana kalau kamu punya anak yang berusia 3 tahun, tiba-tiba mengaku kalau dia punya orang tua lain? Dia mengaku bahwa dirinya adalah orang lain yang tewas dibunuh beberapa tahun yang lalu. Inilah kasus yang dialami oleh Ravi Shankar, sebuah misteri medis yang membuat para ilmuwan dunia terdiam. Ia ingat siapa pembunuhnya, di mana dia dikubur, dan fakta yang bikin kita makin tercengang lagi adalah dia punya bekas luka dari kematiannya terdahulu, dalam bentuk tanda lahir yang ada sejak bayi. Menarik kan kisahnya? Nah, hari ini kita akan membahas sebuah riset dari University of Virginia, Amerika, tentang jiwa yang menolak untuk lupa, dan ngasih tahu sebuah fakta. Sobat Jiwa, banyak nggak sih dari kita yang mungkin berpikir, begitu nanti waktunya berpulang, apakah roh kita benar-benar disiksa atas dosa-dosa yang kita lakukan, atau mungkin bertemu dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu pergi dari kita, atau bahkan yang satu ini, mungkin nggak sih roh kita berkelana dan mencari rumah yang baru untuk jiwanya? Pertanyaan ini seringkali dianggap sebagai sebuah obrolan mistis atau diskusi keyakinan spiritual. Tapi di University of Virginia, Amerika Serikat, pertanyaan ini justru dibedah dengan sangat serius melalui kacamata sains. Semuanya berawal dari seorang dokter yang bernama Ian Stevenson. Beliau bukan seorang paranormal, bukan juga seorang dukun. Beliau adalah seorang psikiater skeptis yang justru sangat mengandalkan data. Selama lebih dari 50 tahun, Dr. Stevenson mendedikasikan hidupnya untuk berkeliling dunia mencari bukti fisik yang nyata tentang adanya reinkarnasi. Beliau mewawancarai ribuan anak, memverifikasi catatan medis lama, hingga mendatangi lokasi-lokasi terpencil untuk mengecek kebenaran tentang cerita dari mereka semua. Dan kini, misi besar itu dilanjutkan oleh Dr. Jim Tucker. Dengan teknologi dan analisis data yang lebih modern, para dokter tadi terus mencoba untuk memecahkan teka-teki ini. Sebuah upaya sains yang sedang mencoba untuk membedah misteri ilahi. Terkadang ada hal-hal di dunia ini, Sobat Jiwa, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika sederhana. Tapi bukan berarti hal tersebut tidak nyata. Sobat Jiwa, teori tetaplah teori sebelum kita bisa melihat buktinya sendiri. Di antara ribuan data yang dikumpulkan oleh Dr. Stevenson, ada satu kisah yang benar-benar membuat dunia kedokteran terdiam. Sebuah kisah tentang seorang bocah kecil yang membawa ingatan mengerikan dari masa lalunya. Penasaran kan? Nah, kita lanjut ceritanya ya. Bocah kecil itu bernama Ravi Shankar. Di usianya yang baru menginjak 3 tahun, di mana anak yang usia itu biasanya sedang lucu-lucunya belajar nyanyi atau sedang cerewet-cerewetnya menanyakan banyak hal. Tapi Ravi Shankar justru mulai menceritakan sesuatu yang bikin bulu kuduk orang tuanya merinding. Dengan nada bicara yang sangat yakin, dia menolak dipanggil Ravi. Dia bersikeras bahwa namanya adalah Munna, seorang bocah berusia 6 tahun yang tinggal di desa tetangga. Namun yang membuat suasana menjadi sunyi seketika adalah saat dia mulai bercerita bagaimana dia meninggal dunia. Ravi menceritakan dengan detail yang sangat menyayat hati. Saat itu dia sedang asik duduk di tanah sambil makan buah jambu. Tiba-tiba, dua orang pria yang dia kenal, yaitu Caturi dan Jawahar, mendekatinya. Dan tanpa ampun, mereka menyerangnya. Ravi kecil itu ingat banget rasa dingin pisau cukur yang menyayat lehernya. Sementara kaki kecilnya dipegangi agar tidak bisa lari. Awalnya orang tua Ravi menganggap itu hanya imajinasi atau mimpi buruk dari anaknya. Tapi saat Dr. Stevenson datang dan mencoba untuk menyelidiki, fakta yang ditemukan sungguh benar-benar di luar nalar. Dan memang benar Sobat Jiwa, ada seorang anak yang bernama Munna yang tewas dibunuh tepat 6 bulan sebelum Ravi lahir. Detail pelakunya, caranya, bahkan apa yang sedang dimakan Munna saat itu, semuanya persis seperti yang diucapkan oleh Ravi. Namun ada bukti yang paling gila, sekaligus bikin merinding, adalah fisik Ravi itu sendiri. Di mana ada tanda lahir yang berupa garis merah melintang di lehernya. Saat Dr. Stevenson membandingkan tanda lahir itu dengan laporan otopsi mendiang Munna bertahun-tahun silam, posisinya identik sama. Luka fatal yang merenggut nyawa Munna kini menjadi tanda lahir di tubuh Ravi. Ravi bukan hanya membawa memori, tapi dia juga membawa luka itu bersamanya ke kehidupan yang baru. Dia tumbuh dengan ketakutan luar biasa terhadap benda-benda tajam. Sebuah trauma yang seolah-olah berbisik bahwa maut mungkin bisa mengakhiri nafas, tapi ia tidak selalu bisa menghapus ingatan. Tapi tunggu dulu Sobat Jiwa.
Apakah kisah Ravi Shankar itu hanya sebuah kebetulan yang luar biasa, ataukah alam semesta sedang mencoba membisikkan sesuatu kepada kita? Ternyata jejak memori seperti itu bukan hanya milik Raffi. Dr. Ian Stevenson dan timnya menemukan ribuan anak lainnya di berbagai belahan dunia, mulai dari Amerika hingga ke pelosok Asia yang memiliki kasus serupa. Ada sebuah pola misterius yang selalu berulang. Polanya kayak gimana? Kita akan lanjut bahas di chapter berikutnya. Dalam ribuan kasus yang diteliti di University of Virginia, ada beberapa kesamaan yang sangat unik. Pertama, ada yang disebut sebagai usia emas memori. Anak-anak ini biasanya mulai bercerita di usia 2 sampai 6 tahun sobat jiwa. Di saat anak seusia itu baru belajar mengeja nama, mereka sudah bisa menceritakan detail alamat rumah, nama anggota keluarga, hingga rahasia kecil di kehidupan sebelumnya. Namun seiring bertambahnya usia dan otak mereka mulai dipenuhi dengan hiruk-pikuk dunia sekolah, memori itu biasanya perlahan memudar. Seolah memori lamanya mulai tertutup rapat agar sang anak bisa menjalani hidup barunya dengan tenang. Pola kedua yang paling sering muncul adalah kematian yang tak terduga. Hampir 70% dari kasus yang tervalidasi melibatkan akhir hidup yang traumatis atau mendadak. Seakan-akan jiwa yang pergi dengan rasa penasaran atau urusan yang belum selesai meninggalkan jejak energi yang lebih kuat untuk dibawa ke kehidupan berikutnya. Dan yang paling membuat para ilmuwan terdiam adalah bakat tanpa guru. Bayangkan seorang anak kecil yang tidak pernah menyentuh piano, tiba-tiba jari-jarinya menari dengan indah memainkan alat musik piano itu memakai lagu klasik. Atau anak yang fasih berbicara bahasa asing yang bahkan dia sendiri tidak pernah dengar di lingkungan tempat dia tinggal. Sains menyebutnya sebagai memori ekstraserebral atau memori yang ada di luar otak fisik kita. Ini seolah membuktikan bahwa diri kita jauh lebih luas daripada sekedar tubuh fisik sobat jiwa. Kita adalah kumpulan frekuensi, kumpulan pengalaman, dan mungkin kumpulan perjalanan dari orang lain yang belum benar-benar berakhir. Dan sobat jiwa, setelah kita melihat data medis dan pola-pola yang tak masuk akal tadi, satu pertanyaan besar pasti muncul di benak kita. Kenapa? Kenapa ada jiwa yang harus kembali? Dan apa tujuannya? Ternyata ribuan tahun sebelum Dr. Ian Stevenson berkeliling dunia dengan catatannya tadi, para leluhur dan guru spiritual kita sudah punya jawabannya. Mereka menyebutnya sebagai sebuah perjalanan panjang menuju pulang. Dan di chapter berikutnya kita akan lihat bagaimana kacamata spiritual memandang fenomena seperti ini. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjutkan pembahasannya. Dalam banyak tradisi besar di dunia, reinkarnasi bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah kesempatan. Bayangkan hidup ini seperti sebuah sekolah besar, dan setiap kelahiran adalah pembelajaran baru yang harus kita lalui sobat jiwa. Dalam sudut pandang spiritual, kita bukan sekedar tubuh yang memiliki jiwa, tetapi malah kebalikannya, yaitu jiwa yang sedang meminjam tubuh. Ada konsep yang sangat kuat yang kita kenal sebagai karma. Dan ini bukan soal balas dendam alam semesta, tapi lebih kepada hukum sebab akibat yang sangat harmonis. Setiap tindakan kita, setiap cinta yang kita beri, bahkan setiap luka yang kita goreskan, itu semuanya meninggalkan jejak energi yang sangat halus. Kadang satu masa hidup aja itu tidak cukup untuk menyelesaikan semua tugas untuk memurnikan semua energi tersebut. Itulah sebabnya jiwa memilih untuk melangkah kembali, memperbaiki apa yang sempat retak, dan belajar mencintai lebih dalam lagi. Tujuannya satu, peningkatan kesadaran spiritual. Kita kembali untuk belajar menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Hingga akhirnya, setelah semua pelajaran selesai dan jiwa kita sudah benar-benar murni, kita mencapai titik di mana kita tidak perlu lagi kembali ke siklus yang sama. Kita bersatu kembali dengan sumber cahaya yang abadi, atau kita sebut Sang Mahasumber, Tuhan, atau pencipta alam semesta ini. Jadi ketika kita melihat kasus seperti Ravi Shankar, mungkin alam semesta sedang ingin menunjukkan bahwa hidup ini sangatlah luas. Bahwa kasih sayang dan keadilan Tuhan itu nyata. Memberi kita kesempatan demi kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari jiwa kita sendiri. Dalam sudut pandang Islam, fenomena ini sejalan dengan isyarat dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Mengutip kajian dari Abbas Setu di Ngaji Roso, ternyata Sobat Jiwa ada setidaknya lebih dari 100 ayat di dalam Al-Quran
yang secara mendalam membahas tentang perjalanan panjang jiwa ini. Secara fisik, raga kita memang akan hancur dan melebur kembali menjadi unsur tanah. Namun, kesadaran atau jiwa kita itu tidak ikut musnah. Ia terus melangkah dengan membawa seluruh catatan amal yang disebut sebagai Kitaban Yalkohu Mansyura. Kelahiran kita hari ini bukanlah sebuah awal yang kosong tanpa sebab, melainkan kelanjutan dari perjalanan panjang yang pernah kita lalui sebelumnya. Ini adalah siklus suci yang Tuhan siapkan untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Bagi Sobat Jiwa yang belum nonton kajian dari Abah Setu, silahkan klik link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Hal ini menjadi pengingat bahwa kehidupan kita sekarang adalah cermin dari apa yang kita tanam di masa lalu. Kesulitan atau keberuntungan yang kita jalani saat ini bukanlah sebuah kebetulan yang buta, melainkan cara alam semesta mengalirkan kembali hasil dari setiap niat dan perbuatan kita sebelumnya. Apa yang kita hadapi hari ini adalah buah yang matang dari benih yang pernah kita sebar di sepanjang perjalanan jiwa kita. Dengan memahami bahwa jiwa akan terus dimunculkan kembali dalam rupa yang berbeda-beda, kita diajak untuk lebih bijak dalam menjaga sikap. Karena pada akhirnya tidak ada yang benar-benar hilang. Setiap rasa sakit yang kita beri atau cinta yang kita tebar, suatu saat akan menemukan jalan pulangnya kembali kepada diri kita sendiri. Sobat Jiwa, kita sudah melangkah cukup jauh hari ini, mulai dari laboratorium medis di University of Virginia, kisah pilu dari Ravi Shankar, hingga rahasia yang tersirat di dalam 100 lebih ayat yang kita bahas tadi. Sains mungkin menyebutnya sebagai survival of consciousness, sementara kearifan spiritual menyebutnya sebagai perjalanan panjang menuju pencerahan. Namun, di atas semua teori dan data-data tadi, ada satu hal yang mungkin bisa kita sepakati Sobat Jiwa. Hidup ini terlalu luar biasa untuk dianggap sebagai sebuah kebetulan. Sekarang saya kembalikan pertanyaannya kepada kalian semua Sobat Jiwa. Apakah kamu merasa ada bagian dari dirimu yang sudah ada sejak lama? Atau semua bukti ini hanya cara alam semesta mengingatkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik di detik ini juga? Apapun jawabannya, teruslah melangkah dengan bahagia dan penuh rasa cinta. Karena siapa tahu, kebaikan yang kamu lakukan hari ini adalah bekal yang sedang kamu persiapkan untuk perjalanan panjangmu selanjutnya. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.